Suara napas dibagi menjadi dua, suara napas pokok dan suara napas tambahan. Suara napas pokok adalah suara napas yang utama terdengar di paru ataupun jalan napas. Dan sifat suara napas pokok ini biasanya normal, tapi ada juga yang abnormal. Entar kita singgung juga. Sedangkan suara napas tambahan adalah suara napas yang bisa saja mengikuti suara napas pokok. Semua suara napas tambahan sifatnya abnormal. Yang akan kita bahas di dalam video ini adalah suara napas pokok. Suara napas pokok pada dasarnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, suara vesikuler. Yang kedua, suara bronkofesikuler. Yang ketiga, suara bronkial atau trakeal. Kita bahas yang pertama, suara vesikuler. Suara vesikuler merupakan suara normal paru yang terdengar di sepanjang lapang paru depan dan belakang, khususnya di area lateral, yaitu area mid-clavicula, aksila, hingga mid-aksila. Suara ini terdengar halus dan lembut, dengan lama inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. Berikut bunyi suaranya. Suara bronkofesikuler merupakan suara normal paru yang terdengar di area parasternal dari titik auskultasi paru. Area ini tepat di mana bronkus berada. Iramanya sama antara inspirasi dan ekspirasi. Berikut contoh bunyi suaranya. Suara bronkial atau trakeal merupakan suara normal paru yang terdengar di area jalan napas dan trakea. Sebenarnya pemeriksaan ini jarang dilakukan, namun pada kondisi tertentu ini perlu dilakukan khususnya bila ada suara napas tambahan berupa mengi dan stridor. Suara bronkial atau trakeal terdengar keras dan kencang bila dibandingkan suara vesikuler dan bronkofesikuler, dengan waktu inspirasi yang lebih pendek dari ekspirasi. Berikut bunyi suaranya. Lalu kapan suara napas pokok ini jadi abnormal? Suara ini menjadi abnormal bila terdengar bukan pada tempatnya. Contohnya, suara napas bronkial atau trakeal hanya lazim terdengar di jalan napas, yakni area trakea atau bronkus. Kalau seandainya suara tersebut malah terdengar di area perifer paru atau di pinggiran paru, seperti di area mid-clavicula, aksila, hingga mid-aksila, maka bisa saja di paru ada pneumonia berat atau terjadi konsolidasi paru. Dan suara pokok paru juga bisa menjadi abnormal bila suara napas vesikuler terdengar menjauh atau terlalu kecil. Hal ini bisa dicurigai adanya tumpukan udara di paru seperti pada kasus pneumotoraks. Suara napas tambahan terdapat beberapa yang dikategorikan menjadi suara napas tambahan yang bermusik serta tidak bermusik. Suara napas tambahan bermusik terbagi menjadi stridor dan mengi. Sedangkan suara napas tambahan tidak bermusik adalah friction rap, ronki kering, dan ronki basah atau crackles. Ronki basah ini terbagi lagi menjadi dua, yakni fine crackles dan coarse crackles. Sekarang kita bahas dulu suara napas bermusik. Kenapa disebut suara napas bermusik? Karena menimbulkan bunyi yang memiliki nada. Stridor merupakan suara napas dengan musik yang tinggi, yang dihasilkan saat aliran turbulen melewati saluran napas atas. Bisa didengar tanpa menggunakan stetoskop
dan terdengar di jalan napas atau trakea. Oleh karena itu, bila terdengar stridor dari jalan napas pasien, maka perlu dilakukan pemeriksaan napas pokok bronkial atau trakeal. Stridor terdengar saat periode inspirasi dan ekspirasi. Hal inilah yang membedakannya dengan mengi atau wheezing. Mengi juga memiliki nada sebagai tanda menyempitnya jalan napas khususnya di bronkus. Namun mengi muncul di periode ekspirasi. Mengi sangat familiar terdengar dan mudah diidentifikasi karena kasus ini sering ditemui pada pasien dengan asma. Sedangkan kasus stridor biasanya ditemui pada pasien yang mengalami jalan napas tersumbat akibat benda asing. Berikut adalah contoh suara dari suara napas tambahan stridor dan mengi. Selanjutnya, suara napas tambahan tidak bermusik. Yang pertama yaitu suara napas ronki kering atau biasa kita kenal dengan ronki saja. Ronki kering muncul pada kasus-kasus bronkitis. Bunyinya seperti suara ngorok dan dapat hilang dengan dibatukan atau disuction. Berikut contoh bunyi dari ronki. Selanjutnya, suara napas ronki basah atau yang dikenal dengan crackles. Yang akan kita bahas pertama adalah fine crackles atau ronki basah halus, di mana terdengar karena adanya tumpukan cairan di alveolus, sehingga mengakibatkan terjadinya edema, yang bisa menimbulkan terjadinya ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome atau gagal napas. Berikut contoh dari fine crackles. Bunyi suara napas tambahan berupa coarse crackles atau ronki basah kasar memiliki penyebab yang sama dengan timbulnya ronki basah halus, yakni kasus edema paru. Tetapi bunyi coarse crackles lebih kasar bila dibandingkan fine crackles. Berikut contoh bunyinya. Suara tambahan terakhir non-musikal yang akan dibahas adalah friction rub atau dikenal dengan pleural rub. Ini terdengar saat fase inspirasi dan ekspirasi. Suara friction rub terdengar halus dan berisik, yang sering terdengar pada pasien dengan pleuritik atau peradangan pada rongga pleura. Biasanya pasien ikut mengeluhkan nyeri saat inspirasi dan ekspirasi akibat gesekan dari pleuranya. Berikut contoh suaranya.